guys. Nah, sebelum memasuki materi inti, pertama saya akan menjelaskan apa sih itu antibiotik. Nah, antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau menghancurkan bakteri, yang dimana cara kerja antibiotik ini membunuh dan menghentikan tumbuhnya bakteri di dalam tubuh. Oke baik, selanjutnya antibiotik memiliki beberapa jenis turunan, yaitu antibiotik turunan linkosamida dan antibiotik turunan polyen. Nah, langsung saja yang pertama, antibiotik turunan linkosamida. Antibiotik turunan linkosamida adalah antibiotik yang mengandung sulfur, dikarakterisasi oleh 4 alkil asam tripepholat atau asam hidrat. Nah, yang terikat pada alkil 6 amino alfa tiooctopyranosida melalui sambungan amida. Turunan ini mengandung gugus yang bersifat basa, yaitu N-pyrrolidin atau N-piperidin, dan dapat membentuk garam yang mudah larut dalam air. Langsung saja kita bahas mengenai mekanisme kerja dari turunan linkosamida. Pertama, turunan linkosamida mengikat secara kuat ribosom subunit 50S bakteri dan menghambat reaksi enzim peptidal transferase, yaitu enzim yang mengkatalis penambahan residu asam amino untuk menumbuhkan rantai polipeptida dalam sintesis protein. Jadi ketika enzim peptidal transferase ini dihambat, maka dapat mencegah pembentukan ikatan peptida dan menghambat sintesis protein bakteri. Yang kedua, linkosamid terutama bersifat bakterostatik, yaitu dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Kemudian dia juga dapat bersifat bakterisid, yaitu dapat membunuh bakteri. Tergantung pada kadar antibiotikanya, organisme penyebabnya, dan besarnya inokulum. Dan yang ketiga, linkosamid ini aktif terhadap sebagian besar bakteri gram positif dan gram negatif yang anaerobik, artinya bakteri yang tumbuh dalam suasana kurang oksigen ataupun tanpa oksigen. Hubungan struktur aktivitas turunan linkosamida. Yang pertama yaitu bertambahnya panjang rantai substituen propil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gugus pyrrolidin meningkatkan aktivitas in vivo. Yang kedua yaitu N-demethylase memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu tiometil ether pada gugus tiolinkosamida adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Adapun modifikasi struktur pada posisi C7 yang pertama yaitu efektif pada bakteri gram positif. Yang kedua CL yaitu efektif pada bakteri gram positif dan negatif. Nah, selanjutnya ada antibiotika turunan linkosamida. Yang pertama yaitu clindamycin. Nah, di sini ada senyawa clindamycin di mana rumus molekulnya itu ialah C18H33CLN2O5S dan nama lainnya adalah 7-chlorolinkomisin dan 7-chloro-7-deoksilinkomisin. Nah, yang kedua ada linkomisin. Di sini ada juga senyawa linkomisin di mana rumusnya itu ialah C18H34N2O6S. Yang terutama bersifat bakteriotik, namun mungkin juga bersifat
lincomycin merupakan antibiotik golongan linkosamid yang diproduksi dari Streptomyces lincorensis. Lincomycin dapat digunakan untuk membantu mengobati infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi yang biasanya diatasi dengan obat ini yaitu seperti cellulitis dan pneumonia, serta sebagai alternatif antibiotik bagi pasien yang alergi terhadap penisilin. Nah, adapun mekanisme kerja dari lincomycin yaitu menghambat sintesis materi tambang yang mengandung transferase RNA 23S dari subunit 50S pada ribosom bakteri, sehingga mencegah pembentukan ikatan peptida saat proses transkripsi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan lalu kematian sel bakteri. Selanjutnya ada turunan polien. Adapun definisi dari turunan polien yaitu antibiotik yang memiliki kerangka dasar yang mengandung lakton dan ikatan rangkap terkonjugasi serta memiliki aktivitas antibiotik sebagai anti jamur dan anti virus atau ragi. Adapun yang dihasilkan yaitu Streptococcus sp, Actinomycetes, karakteristik cincin lakton dan ikatan rangkap terkonjugasi. Aktivitasnya yaitu negatif antibakteri, negatif anti-rickettsia, positif anti jamur dan yes. Contohnya yaitu amphotericin B, cadhesidin dan nystatin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja antibiotik polien. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Jadi, sel jamur memiliki komponen penting berupa egosterol dan lecitin. Obat golongan poliena memiliki sistem terkonjugasi yang mirip dengan egosterol dan panjang rantai yang sama dengan lecitin, sehingga afinitas obat tersebut sangat besar terhadap membran sel jamur atau sterol. Nah, kompleks polien egosterol yang terbentuk dapat menyebabkan terbentuknya pori, sehingga konstituen esensial sel jamur seperti ion K, fosfat anorganik, asam karboksilat, asam amino, dan ester fosfat bocor keluar dan pertumbuhan jamur pun dihambat. Nah, selanjutnya ada catatan penting mengenai mekanisme kerja antibiotik polien. Nah, catatan pentingnya itu bisa kita lihat di samping. Jadi, obat ini tidak memiliki efek antibakteri karena bakteri tidak memiliki egosterol. Yang kedua, afinitas obat ini dengan kolesterol mamalia sangat rendah sehingga relatif aman. Materi berikutnya yaitu hubungan struktur aktivitas. Nah, dalam materi ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian gugus karboksil menjadi metil pada C16 sama sekali tidak menurunkan aktivitas anti jamur. Namun, apabila ditambah gugus N, maka hasilnya tersebut akan berpengaruh besar pada aktivitas anti jamurnya. Yang kedua yaitu poliena mempunyai cincin lakton yang besar dengan 4-7 ikatan rangkap terkonjugasi yang tidak terstruktur. Nah, sistem terkonjugasi biasanya dalam konjugasi all trans, sehingga cincin berisi bagian lipofilik dan hidrofilik yang kurang kaku. Maka dari itu, dengan meningkatkan konjugasi, maka aktivitas dan toksisitas akan meningkat pula. Nah, adapun contoh antibiotika dengan polien, yang pertama ada amphotericin B, dan yang kedua ada nystatin. Antibiotika turunan polien yang pertama yaitu amphotericin B. Amphotericin B merupakan hasil pembentukan sistem metabolisme khusus. Antibiotik ini bersifat homeostatik atau fungisidal tergantung pada dosis dan sensitivitas jamur yang diketahui. Dengan kadar 0,3 sampai 1,6 mg per mililiter.
antibiotik polier yang dihasilkan oleh Streptococcus pneumoniae. Nystatin menghambat pertumbuhan berbagai jamur dan ragi, tapi tidak aktif terhadap bakteri, protozoa, dan virus. Dibandingkan amphotericin, nystatin lebih toksik sehingga tidak digunakan sebagai obat sistemik. Nystatin tidak diserap kulit maupun vagina. Selanjutnya itu ada mekanisme dari kerja nystatin. Nystatin hanya akan diikat oleh jamur atau ragi yang sensitif. Aktivitas anti jamur tergantung dari adanya ikatan dengan sterol pada membran sel jamur atau ragi, terutama ergosterol. Akibat terbentuknya ikatan antara sterol dengan antibiotik ini akan terjadi perubahan permeabilitas membran sel sehingga sel akan kehilangan berbagai molekul kecil. Nah, Candida albicans hampir tidak memperlihatkan resistensi terhadap nystatin, tetapi Candida tropicalis, Candida guillermondi, dan Candida stella dioides mulai resistensi.